Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu kita Pak di tempat ini, Ya, eh, di tempat studio kita ini Pak Ulis. Dan Alhamdulillah kita bisa nanti akan berbincang-bincang lebih dalam lagi Bapak, ya, tentang Bapak mungkin memberikan motivasi kepada kami yang muda-muda tentang bagaimana berusaha Ya. ya sejak muda. Ya. Eh, Bapak Pak Muhammad ya namanya Pak? Ya. Pak Muhammad. Jadi kampung aslinya di mana Pak? Kedekrung. Oh Kedekrung. Berarti masuk Aceh Utara ya Pak ya? Ya. Jadi Bapak berprofesi sebagai penjual atau punya kebun daun pisang Pak ya? Ya. Berapa luas kebun Bapak Oh, itu yang? gini soalnya. Kami memang jualan daun. Iya. Yang daunnya punya orang juga. Beli juga. Beli juga? Ya, sama orang-orang lain ya. Ya. Tapi Beli. kebun sendiri ada ya? Ada. Ada ya. Ada. Jadi kebun sendiri ada tapi tidak mencukupi untuk penjualannya ya karena Ya. permintaan besar Pak ya. Besar. Besar ya. Sudah sejak kapan Bapak memulai usaha bisnis Kalau ini? jualan daun mulai 78. 78. Ya. 78. Berarti masih bergabungnya Loks Mawe dengan Aceh Utara Pak ya? Oh, masih. Masih ya? Kalau dulu 78, benar. 80 masih gabung. Masih gabung ya Pak ya. gabung. Berarti Bapak membawa dari kebun Bapak yang dari Aceh Utara menjualnya ke daerah Loks Mawe di kota ya Pak ya? Ya. Kira-kira satu hari Pak berapa banyak Pak? Berapa ikat gitu? Berapa lembar? Oh ya, kalau dulu hampir 200 pelepak tu. 200 pelepah ya? Satu hari. Satu hari? Ya. Ya. Itu diecer atau dijual itu ke mana-mana aja Pak? Ke warung-warung tu. Warung-warung ya? Ya. Warung mie, warung nasi Ya, gitu ya. ya? Kemudian ada juga yang dijual kepada agen pengecer ya Pak ya? Maksudnya yang jualan di pasar ya? Oh, tidak. Tidak ya? Bapak Langsung ke warung. langsung ke warung? Ya. Kalau kayak sama itu warung daging kambing. Oh daging kambing. Itu di bawah Melasah itu. Ya, itu. Mulai masuk. awalnya dulu dari situ Pak ya? Ya. Karena memang kan Kota Loks Mawe pusatnya dulu pasar di situ ya? Ya. Di Teka Kari Kambing itu yang ada masjid musola itu ya Pak ya? Ya. Di situ awal mulanya. Kemudian Pak, Bapak memulainya dari kecil dulu ya? Dari 78 tu usaha kecil-kecilan dulu ya? ya kecil-kecilan. Dari kebun Bapak dulu, Ya. kemudian Bapak dapat order yang banyak, Ya. kemudian Bapak mencari orang lagi untuk bisa menyediakan Ya. daun pisangnya gitu Pak ya. Dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah sampai 200 pelepah ya. Ya. Kira-kira Pak susah nggak Pak berbisnis usaha seperti ini Pak? Menurut kami enggak. Enggak Pak ya? Sebab soalnya itu usaha sendiri. Ya, ya. Itulah. Berarti lebih enak usaha sendiri Pak ya? Ya, lebih enak daripada berkecimpung orang lain kan? Iya. Ya. Berarti Bapak berusaha sendiri, memulai sendiri dan sebagainya dari sejak 78. Ya. Sekarang putra-putri Bapak berapa udah Pak? Kalau Yang sekarang? yang masih ada anak 8. Ya, anak 8. Ya, yang udah kawin 2. Ya. Tinggal 6 lagi. Dengan lagi. Berarti udah sekolah, udah kuliah semua dan ada yang udah kerja Pak ya? Oh, ada yang perempuan belum kawin. Dia udah jadi bidan dia. Oh, bidan. Bidan. Dua-dua perempuan sudah jadi bidan. Bidan ya dua-dua. Hasil daripada hasil dari daun pisang tuh. Hasil dari daun pisang bisa menghasilkan anak yang bisa berhasil jadi bidan Pak ya? Ya. Luar biasa ini Pak. Ini motivasi kepada kita yang muda-muda ya jangan berpangku tangan, berusaha karena semua di sekeliling kita dari daun pisang saja sudah bisa kita menyekolahkan anak ya sampai tamat dan alhamdulillah ini adalah sebuah bisnis yang bisa terus menerus ya Pak ya. Kemudian sekarang Pak, kalau boleh dikatakan mungkin saya mau tanya-tanya sedikit sama Bapak mengenai omset daun pisang ini. Itu Bapak bagaimana penjualannya tuh? Satu hari berapa dapat dari per lembarnya?
Oh, hasilnya. Hasilnya. Kalau hasilnya lebih kurang Ya. Dari 150 lebih kurang. 150.000 Ya, per hari. Per hari. Per hari ya. Itu lebih kurang. Lebih kurang. Jadi minimal Bapak sudah dapat 150, Ya. bahkan bisa lebih Pak ya. Ya, bisa bisa lebih. lebih. Jadi kendalanya mungkin persaingan ada nggak Pak? Oh, ada. Ada ya. Ada juga yang seprofesi seperti Bapak juga ngapa Banyak pisang? kali. Ya. Banyak kali. Iya. Karena saya melihat Pak daun pisang Bapak ini juga saya juga mengambil daun pisang sama Bapak. Memang daun pisang punya Bapak ini bagus ini. Ya, ya. ya. Memang Bapak jaga kualitasnya ya. Memang besar daunnya, pelepahnya dan sebagainya. Memang gimana caranya Bapak bisa menjaga? Karena salah satu untuk berusaha ini kan kita harus menjaga pelanggan kita gitu. Ya, Bagaimana ya. Pak itunya? Ini soalnya udah tanam itu batang pisang itu. Iya. Kita rawat. Udah waktu kita petik. Iya. Terus hampir 3 pelepah ambil satu pelepah. Satu pelepah. Tinggal 2 pelepah. Oh berarti 3 pelepah ambil 1 pelepah. Ya. Tinggal 2 pelepah. Terus? Itu bagus daunnya, nggak pecah. Oh nggak pecah ya? Nggak lembek. Berarti jangan kalau 3 pelepah ambil semuanya bisa enggak. pecah. Enggak. Udah mati. Oh mati dia jadinya. Mati. Berarti harus jangan ini Pak ya. Jadi satu-satu dulu ya. Ya. Jadi ditinggalkan 2 pelepah supaya apa? Supaya pelepahnya bisa bagus dan bisa memuaskan bagi konsumen dan pelanggan kita. Jadi saya salut ini sama Bapak bisa menjaga kualitas dari ini. Ini kira-kira nih daun ini batang pisang apa ini Pak? Oh kalau yang bagus Jenisnya? Enggak, kalau yang bagusnya daun pisang batu dia. Daun pisang batu? Ya. Oh gitu ya. Kalau bahasa Aceh pisang bem. Oh pisang bem. Ya. Berarti di daerah kita di Aceh ini paling banyak ya pisang ini Pak ya? Banyak. Banyak. Dan ini memang satu hari itu dibutuhkan cukup banyak untuk khusus daerah Lok Sumawe. Ya. Kemudian Aceh Utara. Aceh Utara Bapak ada juga ya memasok ya? Oh ada. Ada ya? Ada. Iya. Kalau Lok Sumawe kan kalau Kota Blang ada langganan kami. Oh ada langganan Bapak ya. Berarti sampai ke Kota Blang sana ada langganan Bapak ya. Ke daerah Gedung sana? Oh, ada tapi ambil di Saribumi. Oh Saribumi. Iya. Alamat kami dari Saribumi. Iya. Berarti Bapak ini mungkin Bapak menekuni sampai sekarang dan Bapak melihat sendiri Pak. Ini kan Lok Sumawe Aceh Utara sudah dimekarkan, ada Lok Sumawe, ada Biren dan sebagainya. Kira-kira menurut Bapak dulu kan tahun 78 di sini Pak. Ya kan? Kemudian datang lagi migas migas gas ke sini, Arun dan sebagainya. Kemudian sampai sekarang bagaimana Pak melihat perkembangan kota ini untuk apa? Kalau dulu. Ya, waktu dulu migas gitu gimana Pak? Memang penjualan daun pisang juga cukup tinggi ya? Oh enggak. Kalau harganya rendah. Harga rendah. Kalau waktu migas itu berapa satu lembar Bapak jual waktu pas ada? Oh udah lupa. Udah lupa. Kalau sekarang satu pelepah itu berapa? 1.500. 1.500 ya. Berarti mungkin dari kalau segi bawa 200 pelepah itu hampir kan 300 uang. Ya 300 uang ya. Iya. Itu uang enggak bersih. Enggak bersih ya, masih ada potong lain di situ ya Pak ya. Ya. Kemudian sekarang Bapak bagaimana harapan Bapak untuk Kota Lok Sumawe ini? Maksudnya ini kan apalagi nih sekarang sudah ada corona kan, apa turun penjualan Bapak ini dengan kondisi ada corona ya ini? Kalau biasa aja. Biasa aja. Biasa aja, nggak ada pengaruh apa-apa ya. Enggak. Berarti hasil dari
pertanian seperti ini, daun pisang seperti ini tidak terpengaruh dengan corona, Pak ya. Kalau daun pisang enggak pengaruh. masih tetap eksis bisnis Bapak ya, gitu ya. Walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi kalau ditekuni dengan benar-benar bisa menghasilkan yang saya sampaikan tadi, yang Bapak sampaikan tadi, Bapak bisa menyekolahkan anak ya dari 8 orang, ada yang bidan, kemudian ada yang lain dan sebagainya, dan bisa kabarnya Bapak punya kebun juga dari sini, Pak ya, dari rumah dari sini juga ya. Kebun ada juga. Dari hasil ini juga? Iya, dari hasil dari daun pisang juga. Daun pisang juga, kebun, rumah. Bikin dari daun pisang semua itu. Udah di daun pisang semua. Nggak ada usaha lain, Pak ya? Enggak, memang kami posisi jualan daun pisang. Iya. Oh, berarti tidak ada usaha lain. Jadi memang dari dulu sampai sekarang itu berusaha atau berbisnis daun pisang, tapi Bapak sudah menghasilkan beli kebun, kemudian beli rumah, kemudian menyekolahkan anak. Ya, ini luar biasa sekali, Pak. Ini patut diacungi jempol bahwasanya Bapak bisa membuat berusaha terus menerus, walaupun sekarang usia Bapak berapa sekarang nih, Pak? Lebih kurang ada di bawah 70. Oh, di bawah 70. Masih tetap energik, saya tengok, masih tetap bawa kereta, sepeda motor ya, kan luar biasa. Itu dari kebun sampai ke sini, Pak ya, bawa itu ya. Jadi Bapak distribusinya itu maksudnya pemasarannya pagi ya? Pagi, memasarkannya pagi ke tempat pelanggan-pelanggan itu? Oh enggak. Jadi? Jam 10. Jam 10 siang? Iya. Oh, jadi ngambil uangnya baru malam. Sampai keliling-keliling ya. Jadi ngutip uang ya, luar biasa. Jadi memang inilah yang harus diapakan sama generasi kita. Sebenarnya harapan Bapak kepada anak-anak muda kita bagaimana? Harapan kami kalau orang-orang muda-muda kan harus baik-baik, itulah. Berusaha ya. Harus terus berusaha, jangan berpangku tangan, Pak ya. Jadi usia muda kita itu dimanfaatkan sebaik mungkin ya, Pak ya. Jadi supaya kita ada usaha, ada pekerjaan, ada menghasilkan uang kan gitu, Pak ya, untuk masa depan kita ya, Pak ya. Berarti mungkin itu harapan Bapak ke depan untuk Aceh Utara dan Lok Sumawe, untuk bisa anak-anak mudanya lebih berusaha ya, lebih mencari peluang. Dan salah satu peluang ini adalah di dunia pertanian pisang. Salah satu penghasil pisang ini adalah daun. Ya kan gitu, Pak ya. Dari daun pisang Bapak bisa tadi yang menyekolahkan anak dan sebagainya. Baik, Pak, terima kasih atas kehadiran Bapak di tempat kami ini, dan alhamdulillah kami termotivasi bahwasanya dari bisnis daun pisang Bapak bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak muda kita ya, khususnya anak-anak muda Lok Sumawe yang kita cintai ini. Terima kasih Pak Muhammad, sehat terus, semangat terus, kasih motivasi kepada kami yang muda-muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi